Alhamdulillah ya Pak Adam, sejak jadi mu'alaf 20 tahun yang lalu, kehidupan dan keimanannya makin bertambah aja. Orangnya juga suka beramal, ramah, baik, tidak pilih-pilih dalam bergaul, suka menolong lagi, apalagi kalau dalam kesusahan. Bukan itu saja, dia juga sangat rajin beribadah, kumpul-kumpul pengajian, fasih baca Al-Quran. Tapi sayangnya sifat istrinya agak jahat. Yuk kita jalan aja. Sepertinya aku nggak bisa nerusin sekolah lagi, Nggi. Kenapa nggak bisa nerusin lagi? Aku udah nunggak bayaran 6 bulan. Buku nggak bisa kebeli. Dalam kondisi kayak gitu, gimana aku bisa belajar? Tapi kenapa bisa nunggak sampai berbulan-bulan kayak gitu? Ya kamu kan tahu sendiri, bapakku aja udah meninggal. Ibuku cuma tukang cuci. Mana adikku ada 2. Ya, berapa sih kemampuan tukang cuci? Emangnya kamu butuh berapa sih? Kira-kira 200 ribuan, Gi. Mama, assalamualaikum. Yuk. Yunit, ayo ikut aku. Udah, biarin aja teman kamu pulang jalan kaki. Kan sehat, sekalian olahraga. Randi. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Dah. Ini Mama bawain masakan Mama sendiri buat Papa. Wow. Jarang-jarang loh, Pak, Mama masak sendiri. Baunya enak banget. Pasti rasanya juga enak. Ya, buat Papa tercinta apa sih yang enggak? Enak. Makasih, Maya. Parto, Aidin, Bucek, sini kita makan bareng. Apa? Jangan dibiasain makan bareng buruk, kenapa sih? Nanti mereka jadi ngelunjak. Ma, jangan suka beda-bedain begitu. Semua umat itu di mata Allah sama, Ma. Papa sama anaknya sama. Senangnya ngebelain orang kere aja. Nanti beneran jadi kere tau rasa. Ayo, kita berangkat. Pamit dulu sama mama kamu, Ki. Nggak usah, langsung aja yuk. Sekalian, aku udah ada uang buat bayar sekolah sama buku-buku kamu. Ngasih uang ke orang nggak bilang dulu sama Mama. Mah, ini kan uang Anggi. Lagian kenapa kalau Anggi mau bantuin Nita? Lagian dia butuh uangnya buat bayar sekolah sama beli buku. Enak aja kamu. Kamu pikir kita ini yayasan?
yang nyumbang ke fakir miskin dan anak-anak gak mampu. Kamu ini gak ada bedanya sama papa kamu. Baru punya uang sedikit aja yang main ngasih ke orang. Mah, kita ini hidup bermasyarakat. Kita wajar untuk saling tolong-menolong. Kamu itu gak usah guruin mama. Kita ini gak tahu kapan kita susah. Nanti kalau kita susah, kita gak punya tabungan gimana? Siapa yang mau nolong? Maafin mamaku ya. Iya kok, nggak apa-apa, Nggi. Apaan tuh, Pak? Itu mah undangan untuk menghadiri pembukaan Yayasan Yatim Piatu kasih ibu. Pasti papa disuruh ikutan nyumbang. Iya, Mama boleh ikut kan? bener mah. Mama mau ikut. Iya dong, Pak. Itu kan namanya bagus. Kalau papa nyumbang sekalian ke tempat yayasan yang besar. Jadi nanti nama kita bisa ditulis dan semua orang tahu siapa kita sekaligus tahu berapa banyak kita nyumbang. Masya Allah, Mama. Itu namanya ria, pamer. Ya sebaiknya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, itu kan ada bagusnya juga, Pak. Paling nggak semua orang tahu kebaikan-kebaikan kita dan mereka akan meniru untuk beramal rame-rame. Papa mau menyumbang ke yayasan ini. Iya, insya Allah. Anggi seneng banget punya papa baik dan berjiwa sosial kayak papa. Terima kasih, cantik. Papa mau nggak jadi ayah angkatnya Nita? Nita itu teman kamu. Dia kasihan banget loh, Pak. Soalnya dia itu anak yatim. Terus ibunya cuma jadi buruh cuci. Makanya udah gitu uang sekolahnya juga udah nunggak, Pak, sampai 6 bulan. Papa ikut prihatin. Makanya Papa mau ya jadi ayah angkatnya dia. Iya, insya Allah. Serius banget lagi setrika? Iya. Alhamdulillah, papaku bersedia jadi bapak angkat kamu. Terima kasih, Pak, atas kedatangan Bapak dan Ibu. Saya pikir Bapak tidak bisa mengajak Bu Rasti. Justru dia yang antusias ingin datang, Bu. Tapi saya mohon, tolong rahasiakan nama saya. Jangan sampai istri saya tahu atau orang lain tahu kalau saya pendiri dan donatur tetap di sini. Pasti, Pak Adam. Sebut saja saya hamba Allah. Ma, apa-apaan ini? Kenapa sih, Pak? Datang-datang kok marah-marah? Kenapa tagihan kartu kredit sampai puluhan juta? Mama belanja apa saja? Ya buat beli perhiasan ini. Kan Papa lihat sendiri. Kenapa sih Mama selalu mau mengambilkan uang untuk belanja yang nggak perlu? Apa bedanya sih mengeluarkan uang, membeli perhiasan dengan menyumbangkan uang ke yayasan? Kan uangnya sama-sama hilang. Masya Allah, Ma. Jelas beda dong. Kalau menyumbangkan kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah kalau perhiasan dan berlian untuk apa coba? Ya untuk menjaga gengsi dong, Pak. Menjaga gengsi. Mama ini kan bergaulnya cukup luas. Mama arisan dengan orang-orang kaya. Nanti apa kata orang-orang? Aduh, Nyonya Adam Suseno, kok nggak pakai perhiasan mahal? Iya kan? Siapa suruh ikut arisan yang nggak jelas itu? Buang-buang uang saja. Pak, uang yang Mama pakai untuk beli perhiasan tidak sebanyak uang yang Papa sumbangin ke yayasan itu, Pak. Susah bicara sama Mama. Selalu aja ngebantah. Hebat deh orang ini. Yang mana orangnya? Ini penyumbang dana terbesar untuk Yayasan Anak Yatim Piatu Kasih Ibu. Dia menyumbang dana sebesar 75 juta, tapi nggak mau disebutin namanya. Dia cuma mau ditulis hamba Allah. Mama juga bisa nyumbang lebih besar dari itu. Mah, amal kebaikan itu bukan untuk saingan.
Apa salahnya sih saingan? Toh saingannya untuk kebaikan. Iya kan, Pak? Kalau penyumbang yang menggunakan nama hamba Allah itu sebenarnya namanya siapa, Bu? Maaf ya Bu, saya tidak bisa menyebutkan siapa namanya. Ya sudah. Orang itu perempuan atau laki-laki? Sekali lagi saya minta maaf, tidak bisa Bu. Pelit banget sih. Saya kan cuma nanya, namanya siapa? Saya aja nggak pernah pelit kok nyumbang ke sini. Ya udah, nih, saya mau nyumbang. Sekarang sebutin nama orang itu siapa? Maaf ya Ibu, kalau tujuan Ibu mau menyumbang ini supaya saya memberitahu siapa namanya, terpaksa saya menolaknya, Bu. Ya udah, ambil aja, diambil. Gak usah sebutin nama juga nggak apa-apa. Tapi ingat, nama saya ditulis paling atas dengan huruf yang besar dan tebal. Karena saya kan penyumbang yang paling besar. Pak, akhirnya Mama berhasil mengalahkan donatur yang sombong itu, Pak. Karena sombong yang mana? Itu loh, Pak, yang nyumbang 75 juta tapi nggak mau nyebutin namanya, malah pakai nama hamba Allah. Jangan suka berlebihan, mah. Apapun itu. Mungkin orang itu tidak bermaksud apa-apa. Papa, Mama tuh yakin deh, paling-paling itu uang hasil korupsi. Lalu dia menyumbangkannya karena ingin mencuci uang supaya nanti kalau dia meninggal, dia masuk surga, Pak. Masya Allah, mah. Jangan suka seudon. Itu tidak baik. Itu sama aja memfitnah orang tanpa bukti. Papa ini kenapa sih? Emangnya Papa kenal sama si hamba Allah itu? Pak, sekarang ini udah zamannya orang mencari harta dengan jalan tidak halal, Pak. Lalu mereka rame-rame menyumbangkan hartanya untuk amal. Mama tahu kok. Mah, sudahlah. Parto, kamu kan orang kepercayaannya Pak Adam. Semua bahan bangunan di bawah pengawasan kamu langsung. Kenapa nggak kamu kurangi pesanan-pesanan barang-barang yang ada di tempat Pak Adam? Janganlah dong. Kamu takut? Hah? Takut? Nggak bakal ketahuan. Nanti biar aku yang jualin barang-barang itu. Dong, aku nggak bisa. Pak Adam itu orang baik. Aku nggak tega berbuat curang padanya. Parto, apa kamu nggak mau merubah nasib kamu? Merubah hidup kamu? Apa kamu mau selamanya menjadi orang miskin? Nih, lihat nih rumah kamu. Reot, bobrok, bolong di sana-sini. Apa terus begini mau? Ya biar saja rumah reot. Tapi aku bisa mencari rezeki dengan cara halal. Bodoh kamu. Parto, kalau kamu mau, rumah kamu ini bisa dibangun bagus. Nggak reot seperti ini. Ah, biar saja dong. Benar-benar bego si Parto nih. Nih, Jeng, coba lihat. Nama saya paling tebel, Rasti Suseno. Nih, ini daftar donatur Yayasan Kasih Ibu. Saya penyumbang paling besar. Jeng, wah, hebat ya Bu Rasti ya. Pasti uangnya banyak loh. Ya pasti dong, Jeng. Kalau enggak mana mungkin saya bisa nyumbang sebanyak itu. Itu kan namanya uang yang hilang. Betul nggak? Daripada buat nyumbang, lebih baik buat beli berlian saya aja. Kan lebih bermanfaat, Jeng. Tenang aja, Jeng. Dana saya untuk beli berlian masih banyak. Kan sumber uang saya belum kering. Gak berseri ya, Jeng, ya duitnya ya. Ya gitu deh. Makanya kalau pada nyari suami yang Indo, jangan asal yang tampangnya cakep aja. Tapi cari seperti suami saya. Udah Indo, kaya raya, dan tidak pelit. Iya. Sebentar ya, saya permisi mau ke restroom dulu. Sombongnya nggak nahan banget deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parto. Adam. Mari Pak, silakan masuk Pak. Ya, makasih. Tumben tiba-tiba Pak Adam datang ke rumah saya Pak.
Masya Allah, Parto. Rumah kamu kok rusak berat begini? Mari silakan duduk, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Pengennya Siti bangun. Cuman nggak punya uang, Pak. Bisa buat makan sehari-hari saja, sudah syukur alhamdulillah sekali. Ya masa kamu kerja di toko bangunan? Rumah kamu rewat begini. Parto, begini aja. Besok pagi, kamu ambil bahan-bahan bangunan di toko saya. Ya? Tapi, Pak, saya tidak punya uang, Pak. Kamu tidak perlu mikirin bayaran. Gaji saya dipotong berapa persen, Pak, tiap bulannya? Parto, saya tulus memberi kamu ini. Wah, kalau dikasih gratis gitu, saya malah nggak mau, Pak. Parto, saya memaksa kamu untuk menerima pemberian saya ini. Saya ikhlas. Ya. Makasih, Pak. Bu Rasti, Pak Dudung, sendirian aja. Pak Adamnya mana? Pak Adam lagi ada urusan. Bu Rasti, saya perhatikan pegawai ibu yang satu itu sangat mencurigakan. Pegawai saya yang mana? Itu yang angkat-angkat barang ke dalam pickup. Oh, itu si Parto. Mungkin dia lagi ngangkutin barang mau dikirim ke orang. Ah, nggak mungkin kok, perasaan saya mengatakan kayaknya nggak yakin saya. Coba deh ibu cek, ibu periksa, tanyakan kepada dia. Mau dibawa mana tuh barang-barang? Bentar ya. Barang-barang ini mau dibawa kemana, Tok? Mau saya bawa ke rumah saya, Bu? Oh. Kamu yang beli? Iya, Bu. Uangnya mana? Kata Pak Adam boleh bawa dulu, Bu. Buktinya? Ada surat resmi dari Bapak? Ya, tidak ada, Bu. Kamu udah mulai mau belajar nyuri dari saya? Tidak, Bu. Sumpah, Bu. Demi Allah, Bu. Halah, pakai sumpah demi Allah segala. Kamu pikir gimana ngebuktiinnya? Apa saya mesti tanya dulu sama Allah? Kamu itu bohong apa enggak? Sumpah, Bu. Saya tidak bohong, Bu. Saya nggak mau tahu. Mulai sekarang kamu saya pecat karena kamu udah nggak jujur sama saya. Tidak bisa begitu dong, Bu. Ibu mestinya tanya dulu sama Bapak. Alah, nggak pakai tanya-tanya segala. Sekarang juga kamu pergi. Ayo pergi. Udah nggak usah dibalikin, langsung jalan. Ma, Mama bisa-bisanya memecat Parto tanpa setujuan Papa. Habis dia mau mencuri barang-barang dari toko kita, Pak. Lalu Mama mesti gimana? Ma, Papa yang suruh dia mengambil bahan bangunan di toko kita. Iya, kalaupun memang begitu kan dia juga nggak bisa sembarangan, Pak. Nggak bisa main ambil aja. Harusnya dicatat dong. Paling nggak di bawah pengawasan Papa atau Mama. Ma, Parto tidak mungkin melakukan hal yang itu. Parto orangnya sangat jujur. Pak, semua orang bisa berubah. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat juga bisa jadi baik. Jadi Papa nggak boleh terlalu percaya sama orang. Kalau dia terus-terusan kerja di tempat kita, lama-lama kita bisa jadi bangkrut. Kebiasaan deh, kalau kalah pasti pergi. Pak, ini yang namanya Dudung. Dia yang akan gantiin Parto. Gimana? Papa setuju nggak? Pak, gimana? Terserah Mama lah. Ya udah, kamu langsung kerja, Gi. Apa kok dingin gitu sih? Emangnya pendapat Papa masih penting? Kalau Papa bilang nggak setuju, toh Mama juga tetap masukin Dudung kan? Itu kan cuma karena Papa masih ingat sama Parto. Lagian Papa maling begitu dipertahanin. Ngapain sih? Mendingan juga Dudung, kerjanya rajin. Ya udah, kalau Mama memang maunya begitu. Kok dari tadi jawabannya terserah Mama terus sih, Pak? Ya udah, kita lihat aja. Katanya nggak boleh nuduh orang. Sendirinya tukang nuduh. Bang Ujang, apa benar Bang Ujang yang mengurus pesanan untuk toko bahan bangunannya Pak Adam? Iya benar. Ada apa ya? Begini Pak Ujang, saya mau mengajak kerjasama. Kerjasama apa ya? Nah, bagaimana kalau Bang Ujang
mengurangi semen dan pasir untuk pembuatan ubin, genteng, dan porselin untuk tokonya Pak Adam. Nggak berani saya. Pokoknya nggak bakal ketahuan kalau Bang Ujang pintar ngeles. Tapi sudahlah, pokoknya nanti aku yang jualin sisa-sisa barangnya. Sisa pasir, semen, biar aku yang jual. Gimana? Pak Adam gimana sih? Saya kan beli batako di sini dengan kualitas nomor 1. Tapi kenapa mutunya jelek banget kayak gini? Kayak kelas 3. Masa sih? Kualitas 3 tidak mungkin jadi kualitas 1, Pak. Baik, maaf Pak. Saya akan ganti. Lo tau nggak? Toko bahan bangunan Pak Adam sekarang mutu jelek. Masa sih Pak Adam sengaja menipu pelanggan? Saya nggak percaya kalau Pak Adam tega melakukannya. Setahu saya sih, Pak Adam orang jujur dan selalu menomorsatukan mutu. Zaman sekarang kan apa-apa serba mahal. Mungkin dia berbuat curang untuk menutupi kerugiannya. Tapi kasihan juga sih, malah pelanggannya malah lari sini. Salah sendiri dia mengecewakan pelanggannya. Kenapa saya jadi rugi sebesar ini? Aneh. Apa? Iya, Ma. Mama minta uang dong. Kan kemarin Papa udah kasih uang belanja. Udah habis lagi. Kalau uang belanja sih masih ada, Pak. Tapi Mama kan mau beli berlian. Beli berlian. Bulan lalu kan Mama udah beli. Ya, tapi kan yang itu modelnya udah nggak zaman, Pak. Mama mau beli yang model baru. Ma, kalau selalu ikut mode, kapan selesainya? Pak, kalau Mama cantik, kan Papa juga yang seneng. Iya kan? Apalagi nggak punya uang. Toko lagi sepi, Ma. Papa sama istri sendiri aja pelit banget sih. Perasaan, sejak kapan Papa pelit sama Mama? Apa yang Mama inginkan, Papa selalu turuti. Kurang apa lagi sih, Ma? Pak? 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 Papa kenapa? Papa? Papa cepet sembuh ya. Anggi nggak mau Papa tinggalin. Anggi kangen sama Papa. Iya, Pak. Papa cepet sembuh dong, Pak. Kalau Papa sakit kayak gini, siapa yang cari uang untuk keluarga? Gimana Mama harus bayar arisan? Mama juga harus bayar berlian, Pak. Kan Mama udah keburu beli, Pak. Sorry ya, Jeng. Sorry ya, Jeng. Datangnya terlambat. Tumben, Jeng Rasti kok nggak fresh kayak biasanya ya? Ya maklum lah, dari pagi nungguin Mas Adam di rumah sakit. Oh iya, Jeng Rasti. Gimana kabarnya Mas Adam? Apa udah baikan? Ya, sampai sekarang masih belum ada perubahan. Aduh. Udah deh, gak usah ngomongin suami saya. Saya jadi sedih nanti. Kita ngomongin berlian aja ya, Jeng. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rasti ini kok belum bayar tagihan berlian saya ini? Gimana, Jeng? Sorry, Jeng. Tadinya saya mau bayar, tapi tadi uangnya kepake dulu untuk bayar biaya rumah sakit Mas Adam. Aduh, Jeng Rasti, saya ikut prihatin loh atas musibah yang menimpa keluarga Jeng. Tapi Jeng, kalau memang nggak punya uang, tolong dikembalikan aja berlian-berlian itu. Kebetulan ada yang mau beli, pakai cash lagi. Aduh, Jeng. Saya udah terlalu sayang sama berlian ini, Jeng. Saya minta tempo ya. Loh, gimana? Saya ini udah nggak ada toleransi lagi.
Udah kelamaan sih, Jeng. Gimana sih? Ini semua gara-gara papa, tau nggak? Kalau papa nggak masuk rumah sakit, seharusnya mama udah bisa bayar berlian. Jadi mama nggak diketawain sama teman-teman mama, Pak. Kalau papa kayak gini terus-terusan, mama nggak kuat, Pak. Mama nggak tahan. Mama harusnya tuh lebih bersabar, bukannya malah menuntut. Menuntut? Mama menuntut apa? Mama nggak pernah nuntut apa-apa dari papa. Mama terima papa kamu apa adanya kok. Jadi mama lupa apa yang papa udah buat mama. Ya, paling mama minta tambahan uang untuk beli perhiasan. Tapi itu kan kewajiban papa kamu. Mama ini kan istrinya, dan papa kamu mampu. Apa salahnya kalau papa kamu manjain mama? Mama. Sekarang giliran papa sakit, mama kayak gini. Coba dulu papa lagi sehat, apa sih yang nggak dia buat? Hah? Terus sekarang mama malah menuntut. Apa sih, kenapa mama nggak gantian gitu, lebih perhatiin dia sekarang? Kamu itu anak kecil. Gak usah guruin mama. Kamu ini tahu apa sih? Pak, pokoknya mama nggak mau tahu. Papa harus cepat sembuh dan cari uang lagi. Karena mama nggak mau hidup menderita begini. Mama mana? Kok mama nggak jemput papa? Karena ada arisan, Pak. Papa kenapa nangis? Jangan sedih dong, Pak. Anggi, maafkan papa ya. Papa sudah merepotkan kamu. Papa minta maaf karena tabungan sudah menipis karena biaya rumah sakit. Udah deh, Papa nggak usah ngomong macem-macem. Sebagai anak, udah sewajarnya kalau Anggi itu ngurusin Papa. Sudah kosong dagangan papa. Semuanya sudah habis. Udahlah, Pak. Kan Papa bisa beli lagi. Uang dari mana untuk beli, Anggi? Modal papa sudah habis. Mama salah mengelola toko. Baru beberapa minggu aja. Papa tinggal sudah beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Sudah sembuh? Sudah, nggak usah basa-basi. Langsung aja. Pak Adam, kami kemari mau minta uang gajian kami. Bukannya sudah dibayar sama ibu? Dibayar bagaimana? Seharusnya bulan ini juga gaji kami sudah keluar, Pak. Tapi mana? Mana? Kalian sabar dulu ya. Papa saya ini lagi kehabisan modal. Dan pemasukan sama sekali nggak ada. Sabar. Pokoknya saya nggak mau tahu. Gaji kami harus keluar. Titik. Aduh maaf. Saya lagi nggak punya uang. Pokoknya kami nggak mau tahu, Pak Adam. Kami harus dibayar. Gaji kami harus keluar. Maksud saya akan jual aset-aset saya. Dan saya baru bayar kalian. Itu kan butuh waktu, Pak. Kalau begitu biar kami yang jual. Ayo teman-teman, ambil semua barang-barangnya. Masya Allah. Ayo. Pak Dudung. Pak Dudung, apa-apaan ini, Pak Dudung? Pokoknya mulai detik ini, saya sudah tidak kerja di sini lagi. Dan uang saya, gajian saya, impas. Kalian jangan kayak gini dong. Kalian jangan tega. Papa saya ini baru sembuh sakit. Pak Dudung, saya mohon Pak Dudung kerjasamanya. Perut lapar nggak ada sabar. Papa saya ini baru sembuh sakit. Pak, jangan dong, Pak. Pak, jangan dibawa dong, Pak. Pak, gimana dong? Papa ini gimana sih? Papa keterlaluan.
Masa jual rumah tapi nggak bilang-bilang sama mama dulu? Mama ini kan istri papa. Mama juga pemilik rumah ini. Harusnya paling tidak papa diskusi dulu dong sama mama. Iya, Ma. Maafkan Papa, Ma. Papa nggak bicara dulu sama Mama. Karena Papa yakin Mama tidak akan setuju. Karena cuma inilah jalan satu-satunya supaya kita bisa membayar gaji dan tagihan-tagihan, Ma. Gaji? Untuk apa mereka digaji lagi? Barang-barang di toko kan sudah mereka ambil semua, Pak. Tapi kan itu kan bukan bayaran mereka. Kalau kita sudah membayar gaji, kita bisa minta barang-barang itu lagi. Mana mungkin? Kalau udah dijual gimana, Pak? Yang namanya barang yang udah dijarah, itu nggak ada istilahnya kembali lagi, Pak. Maaf, Ma. Gara-gara Papa sakit, Mama jadi ikut-ikutan repot. Mama malu, Pak. Mama malu karena kita sekarang jatuh miskin. Tadinya Mama bangga bisa jadi istri Papa. Apa sekarang kebanggaan itu sudah tidak ada, Ma? Apa yang mau dibanggain? Papa ini sekarang udah miskin. Dan Papa juga sakit-sakitan. Mama harus sabar. Papa pasti bangkit lagi, Ma. Mama udah terlanjur malu, Pak. Mama malu sama teman-teman arisan Mama. Kalau Mama miskin, mereka pasti akan ngejauhin Mama. Mama nggak mau. Papa janji, Ma. Papa akan usahakan bisnis kita kembali. Mama udah nggak bisa nunggu, Pak. Mama mau pergi aja dari rumah ini. Jangan, Ma. Ingat Anggi. Nggak bisa, Pak. Mama akan lihat. Kalau memang nanti bisnis Papa bisa berkembang lagi, Mama akan kembali untuk menemui Papa dan Anggi. Mama pergi, Pak. Mama mau kemana? Mama mau pergi. Mama udah nggak tahan. Enggak, Mama nggak boleh pergi. Nanti Anggi gimana? Udah, kamu ikut papa kamu dulu. Nanti kalau papa kamu usahanya udah sukses lagi, Mama baru balik ke sini. Mama jangan pergi, Ma. Mama kenapa sih? Mama pergi, Pak. Sudah lagi. Biarkan Mama pergi. Papa janji Papa akan bangkit lagi. Bisnis Papa akan lancar kembali. Dan Mama kamu akan kembali. Ya? Anggi nggak mau Mama pergi. Sabar ya. Saya senang Pak Adam dan Anggi mau tinggal di sini. Tapi kan di sini bukan tempat tinggal, Bu. Kenapa Bapak masih sungkan? Yayasan ini kan juga Bapak sendiri yang mendirikannya. Jadi, Papa yang mendirikan yayasan ini? Iya. Pak Adam menyuruh saya untuk merahasiakannya. Anggap aja ini rumah Bapak sendiri, Pak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Kita nggak jadi gelandangan. Makasih ya, Bu. Hei anak bodoh, ngapain kamu pakai kawin sama Ustadz? Udah gengsinya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Paling-paling dapat duit kalau habis pengajian. Itu juga nggak seberapa. Apapun keadaannya, saya akan selalu mencintai Mas Jaka, Ma. Karena Mas Jaka adalah pilihan hati saya. Alah, nggak usah sok romantis kamu. Kamu itu cantik, punya wajah Indo. Itu modal kamu untuk dapat suami kaya, ngerti nggak? Mas Jaka itu mencari rizki di jalan Allah, Ma. Saya nggak akan takut akan kekurangan ataupun takut akan gengsi, Ma. Karena Mas Jaka dan saya akan mendapatkan rizki yang jauh lebih banyak dari Allah. Jadi, saya tidak perlu menggadaikan harga diri atau kecantikan saya untuk mendapatkan kekayaan. Sebaiknya kamu tidak perlu datang ke sini. Daripada membuat Anggi tambah sedih dan menghina menantu kamu sendiri. Menghina mantu sendiri, kamu bilang. Mantu kamu kali.
Oh iya, saya nggak heran kalau kamu ngebela. Dari dulu kan kamu senangnya ngebelain orang-orang kere. Makanya sekarang dapat mantu yang kere. Maaf, Non. Saya mau menyerahkan motor ini, Non. Kenapa motornya dikembalikan, Pak? Motor ini pemberian Pak Adam sewaktu saya sudah tidak bekerja lagi, Non. Bapak memberikan motor ini untuk modal saya ngojek. Alhamdulillah, modal ngojek itu sudah bisa saya buat kredit motor. Jadi saya mau mengembalikan motor ini, Non. Bapak nggak perlu mengembalikan motor itu. Karena motor itu adalah hak Bapak. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting, Pak. Saya sama sekali nggak berhak. Lebih baik motor itu tetap di tangan Bapak. Alhamdulillah. Jasa Pak Adam sama saya juga besar sekali. Saya juga anak angkatnya. Tanpa Pak Adam, saya tidak bisa meneruskan sekolah. Pak Adam juga mengkursuskan saya menjahit. Jadi, setelah lulus sekolah, saya punya keahlian. Pak Adam adalah seorang donatur tetap yang sangat loyal. Berapapun yang dia berikan kepada yayasan, tidak pernah mau menyebutkan namanya. Dia menyebutkan namanya hanya sebagai hamba Allah. Ya Tuhan, ternyata hamba Allah yang penyumbang terbesar itu adalah suamiku sendiri. Berarti selama ini aku bersaing dengan suamiku sendiri. Di samping itu, beliau adalah pendiri Yayasan Yatim Piatu Kasih Ibu. Dalam surat wasiatnya, beliau menginginkan Anggi untuk meneruskan yayasan ini. Malu. Ternyata suami saya benar-benar orang yang sangat baik. Selama hidupnya, dia juga seorang mu'alaf. Dia seorang mu'alaf yang taat beragama. Sedangkan saya seorang muslim. Sejak lahir, sama sekali tidak taat beribadah. Anggi, Mama minta maaf. Mama minta maaf atas semua kesalahan Mama. Selama ini Mama sudah mengecewakan Papa dan kamu. Kalau Anggi mengizinkan, Mama mau kembali bersama Anggi dan menebus semua kesalahan Mama, Nak. Kapanpun Mama mau pulang, Mama mau kembali kepada kita. Kita akan selalu membukakan pintu maaf buat Mama. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Hei orang-orang yang beriman, janganlah menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia,
dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.